Halo para pecinta kebun, apakah jendela Anda sudah tidak muat lagi? Penuh dengan pot-pot kecil yang berisi harapan hijau? Saya tahu sekali rasanya. Rasanya campur aduk antara bangga melihat mereka tumbuh, tapi juga pusing karena tempat semakin sempit. Nah, hari ini kita akan melakukan pindahan besar bersama-sama. Kita akan memindahkan semua bibit berharga kita dari ambang jendela yang nyaman ke rumah kaca yang lebih luas. Ini adalah langkah besar bagi tanaman-tanaman kecil kita. Saya akan menunjukkan seluruh prosesnya langkah demi langkah dan tentu saja berbagi beberapa trik rahasia agar tanaman tidak stres dan siap untuk tumbuh lebih besar dan lebih kuat di rumah baru mereka. Jadi, siapkan sarung tangan berkebun Anda karena petualangan hari ini akan sangat seru. Mengapa pemindahan ini begitu penting? Ini adalah momen krusial dalam kalender berkebun, sebuah transisi dari masa kanak-kanak tanaman ke masa remajanya. Tanaman-tanaman ini yang kita rawat dengan penuh kasih sayang sejak dari benih, sekarang membutuhkan lebih banyak ruang untuk akar mereka berkembang. Dan yang terpenting, mereka butuh lebih banyak cahaya berkualitas daripada yang bisa ditawarkan oleh jendela kita. Di dalam ruangan, mereka aman dan terlindungi. Tapi, untuk mencapai potensi penuh mereka, untuk menghasilkan buah yang lebat atau bunga yang indah, mereka harus beradaptasi dengan kondisi luar. Proses inilah yang akan kita lakukan. Kita tidak hanya sekadar memindahkan mereka secara fisik, tetapi kita juga mempersiapkan mereka secara mental dan fisik untuk menghadapi dunia yang lebih besar, yaitu rumah kaca. Langkah paling pertama sebelum kita menyentuh satu pot pun adalah memastikan rumah baru mereka sudah siap huni. Coba bayangkan, Anda tidak akan pindah ke rumah yang masih berantakan, kan? Sama halnya dengan tanaman. Jadi, mari kita periksa kesiapan rumah kaca. Pastikan semuanya bersih. Saya biasanya menyemprot seluruh bagian dalam dengan air sabun ringan, lalu membilasnya untuk menyingkirkan hama atau spora jamur dari musim lalu. Periksa juga apakah ada panel kaca atau plastik yang retak atau longgar yang perlu diperbaiki. Angin kencang bisa menjadi masalah. Yang tidak kalah penting adalah ventilasi. Pastikan jendela atau pintu ventilasi berfungsi dengan baik. Rumah kaca bisa menjadi sangat panas, bahkan di hari yang tidak terlalu cerah. Sirkulasi udara yang baik akan mencegah tanaman kepanasan dan mengurangi risiko penyakit jamur. Jadi, sebelum membawa para penghuni baru, pastikan rumah mereka adalah lingkungan yang aman, bersih, dan nyaman untuk tumbuh. Sekarang, mari kita bicarakan konsep terpenting dalam proses ini, yaitu aklimatisasi. Atau dalam bahasa berkebun yang lebih keren, hardening off. Ini adalah proses membiasakan tanaman yang tumbuh di dalam ruangan dengan kondisi di luar ruangan secara bertahap. Mengapa ini sangat vital? Karena tanaman yang tumbuh di dalam ruangan itu seperti anak rumahan. Mereka terbiasa dengan suhu yang stabil, tidak ada angin, dan cahaya yang terfilter melalui jendela. Jika kita langsung memindahkan mereka ke rumah kaca, mereka akan mengalami syok. Sinar matahari langsung yang kuat bisa membakar daun mereka. Angin bisa mematahkan batang mereka yang rapuh. Dan perubahan suhu yang drastis bisa membuat mereka layu dan stres berat. Proses aklimatisasi ini seperti kamp pelatihan untuk tanaman, mempersiapkan mereka secara perlahan untuk menjadi kuat dan tangguh menghadapi lingkungan baru yang lebih keras. Mengabaikan langkah ini adalah kesalahan pemula yang paling umum dan bisa berakibat fatal. Baiklah, camp pelatihan dimulai. Langkah pertama adalah memperkenalkan mereka pada dunia luar selama 1 jam saja. Cari lokasi yang paling terlindungi di halaman Anda. Mungkin di teras yang teduh, di bawah pohon besar, atau di sisi rumah yang tidak terkena angin langsung. Kuncinya di sini adalah perlindungan. Pada hari pertama ini, kita ingin menghindari 3 hal. Sinar matahari langsung yang terik, angin kencang, dan hujan deras.
Kita hanya ingin mereka merasakan udara segar dan suhu luar yang berbeda dari dalam rumah. Anggap saja ini seperti mengajak bayi keluar rumah untuk pertama kalinya. Anda pasti akan memilih hari yang paling tenang dan waktu yang paling nyaman. Jadi, keluarkan semua bibit Anda, letakkan di tempat teduh yang terlindungi, dan setelah sekitar 1 jam, bawa mereka kembali ke dalam. Ini adalah langkah awal yang lembut untuk memulai proses adaptasi mereka. Kunci dari aklimatisasi yang sukses adalah kesabaran dan konsistensi. Setelah hari pertama yang hanya 1 jam, kita akan mulai menambah durasi mereka di luar secara bertahap. Di hari kedua, biarkan mereka di luar selama 2 jam. Di hari ketiga, 3 jam, dan begitu seterusnya. Lakukan ini selama sekitar 1 minggu hingga 10 hari. Mungkin terdengar merepotkan untuk terus-menerus membawa tanaman keluar masuk, tapi percayalah, usaha ini akan terbayar lunas. Setiap hari, tanaman akan sedikit lebih kuat dan lebih terbiasa dengan kondisi luar. Perhatikan juga ramalan cuaca. Jika ada hari yang diperkirakan akan sangat berangin atau ada badai, lebih baik biarkan mereka di dalam saja hari itu. Jangan memaksakan jadwal. Fleksibilitas adalah teman terbaik kita dalam berkebun. Proses bertahap ini akan membangun ketahanan mereka sedikit demi sedikit, tanpa memberikan kejutan yang bisa membuat mereka stres. Setelah beberapa hari berada di tempat teduh, kini saatnya mengenalkan mereka pada sedikit sinar matahari langsung. Sinar matahari adalah sumber energi utama mereka, tetapi bagi daun yang belum terbiasa, sinar matahari bisa seperti api yang membakar. Waktu terbaik untuk melakukan ini adalah di pagi hari, ketika sinar matahari belum terlalu kuat dan menyengat. Mulailah dengan memberikan mereka paparan sinar matahari pagi selama sekitar 30 menit hingga 1 jam. Kemudian, pindahkan mereka kembali ke tempat teduh untuk sisa waktu mereka di luar hari itu. Setiap hari, Anda bisa sedikit menambah durasi paparan sinar matahari langsung ini. Hindari sinar matahari tengah hari yang paling panas. Itu terlalu ekstrim untuk mereka pada tahap ini. Proses ini akan merangsang daun untuk memproduksi lapisan pelindung yang lebih tebal, membuat mereka lebih tahan terhadap paparan sinar UV dan mencegah daun terbakar. Selama proses aklimatisasi, Anda harus menjadi pengamat yang cermat. Tanaman akan berkomunikasi dengan Anda melalui penampilan mereka. Jadi, perhatikan tanda-tanda stres. Tanda yang paling umum adalah daun yang layu. Jika ini terjadi, segera pindahkan mereka kembali ke tempat teduh. Tanda lainnya adalah perubahan warna daun. Jika daun menjadi pucat atau keputihan, itu bisa menjadi tanda sun-scald atau terbakar matahari. Bintik-bintik coklat atau kering pada daun juga merupakan indikasi paparan yang terlalu banyak atau terlalu cepat. Jika Anda melihat tanda-tanda ini, jangan panik. Cukup kurangi durasi atau intensitas paparan pada hari berikutnya. Beri mereka waktu lebih untuk beradaptasi. Mengamati tanaman dengan saksama setiap hari akan memungkinkan Anda untuk menyesuaikan proses aklimatisasi sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Setiap tanaman itu unik dan pengamatan adalah kuncinya. Sambil tanaman kita menjalani camp pelatihan di luar, kita bisa memanfaatkan waktu ini untuk menyiapkan rumah baru mereka di dalam rumah kaca. Ini adalah tentang media tanam. Entah Anda akan menanam di pot yang lebih besar atau langsung di bedengan tanah di rumah kaca, kualitas tanah adalah segalanya. Saya suka menggunakan campuran tanah pot berkualitas tinggi yang dicampur dengan banyak kompos matang. Kompos tidak hanya memberikan nutrisi penting secara perlahan, tetapi juga memperbaiki struktur tanah, membuatnya gembur dan mampu menahan kelembaban dengan baik. Jika tanah di rumah kaca Anda sudah agak padat, ini adalah waktu yang tepat untuk menggemburkannya dengan garu dan menambahkan bahan organik. Anda juga bisa menambahkan sedikit pupuk organik lepas lambat ke dalam campuran untuk memberikan dorongan nutrisi awal bagi tanaman setelah mereka pindah. Media tanam yang baik adalah fondasi bagi sistem akar yang sehat. Selanjutnya,
Mari kita putuskan di mana mereka akan tinggal, di pot individu yang lebih besar atau di bedengan komunal. Keduanya punya kelebihan. Menanam di pot memberi Anda lebih banyak kontrol. Anda bisa memindahkan pot jika diperlukan dan lebih mudah untuk mengelola kebutuhan air dan nutrisi setiap tanaman secara individual. Ini pilihan yang bagus untuk tanaman seperti tomat atau cabai. Di sisi lain, menanam langsung di bedengan tanah di rumah kaca memberikan ruang tak terbatas bagi akar untuk tumbuh yang bisa menghasilkan tanaman yang lebih besar dan lebih produktif. Namun, ini membutuhkan persiapan tanah yang lebih serius. Apapun pilihan Anda, kuncinya adalah ruang. Jangan menanam terlalu rapat, baca petunjuk jarak tanam pada paket benih Anda, dan berikan mereka ruang yang cukup untuk tumbuh dewasa. Tanaman yang berdesakan akan bersaing untuk cahaya dan nutrisi, serta lebih rentan terhadap penyakit. Waktu adalah segalanya, terutama saat melakukan transplantasi. Memilih waktu yang tepat dalam sehari untuk memindahkan bibit Anda bisa membuat perbedaan besar antara tanaman yang layu dan yang langsung beradaptasi. Waktu terbaik untuk melakukan pemindahan adalah pada sore hari atau saat hari mendung. Mengapa? Karena pada waktu-waktu ini, intensitas matahari lebih rendah dan suhu udara lebih sejuk. Ini akan mengurangi tekanan pada tanaman dan memberi mereka waktu sepanjang malam yang sejuk untuk mulai memulihkan diri dari stres pindahan sebelum menghadapi panasnya hari esok. Hindari melakukan transplantasi di tengah hari yang panas dan terik. Itu adalah resep pasti untuk membuat tanaman Anda mengalami shock transplantasi yang parah yang ditandai dengan layu yang ekstrim. Jadi, rencanakan pekerjaan Anda, tunggu hingga sore tiba, dan berikan tanaman Anda awal yang paling lembut di rumah baru mereka. Inilah saatnya, momen pemindahan yang sebenarnya. Kunci dari proses ini adalah kelembutan, terutama pada sistem akar. Untuk mengeluarkan bibit dari pot lamanya, jangan pernah menarik batangnya. Batang adalah bagian yang rapuh. Sebaliknya, pegang pot dengan satu tangan dan balikkan secara perlahan sambil menopang permukaan tanah dengan tangan yang lain. Remas sisi-sisi pot plastik dengan lembut untuk melonggarkan bola akar. Jika potnya kaku, Anda bisa mengetuk-ngetuk bagian bawahnya. Tanaman beserta seluruh tanahnya akan meluncur keluar ke tangan Anda dengan utuh. Tujuannya adalah untuk menjaga bola akar tetap solid dan tidak terganggu sebisa mungkin. Akar adalah jalur kehidupan tanaman dan setiap kerusakan pada akar akan menyebabkan stres. Jadi, perlakukan mereka dengan sangat hati-hati, seolah-olah Anda sedang memegang sesuatu yang sangat berharga karena memang begitulah adanya. Setelah bibit berhasil keluar dari potnya, luangkan waktu sejenak untuk memeriksa sistem akarnya. Ini seperti melakukan pemeriksaan kesehatan cepat. Sistem akar yang sehat akan terlihat putih atau krem dan tersebar di seluruh bola tanah. Anda akan melihat banyak akar halus yang aktif. Namun, kadang-kadang Anda akan menemukan kondisi yang disebut root bound atau akar terikat. Ini terjadi ketika tanaman sudah terlalu lama berada di pot kecil, sehingga akarnya tumbuh berputar-putar di dasar pot membentuk massa yang padat. Jika Anda melihat ini, penting untuk menanganinya. Dengan jari-jari Anda, cobalah untuk melonggarkan akar-akar di bagian bawah dengan sangat lembut. Cukup pisahkan sedikit agar mereka tidak lagi berputar. Ini akan mendorong akar untuk tumbuh keluar ke tanah baru, bukan terus berputar di tempat yang sama. Jangan merobeknya dengan kasar, cukup berikan sedikit bujukan lembut. Sekarang, saatnya menanam di lokasi baru. Gali lubang yang sedikit lebih lebar dan sama dalamnya dengan bola akar bibit Anda. Aturan umumnya adalah menanam bibit pada kedalaman yang sama seperti saat di pot sebelumnya. Namun, ada pengecualian penting, yaitu tomat. Tomat adalah tanaman ajaib yang bisa menumbuhkan akar baru di sepanjang batang yang terkubur di tanah. Jadi, untuk tomat, Anda bisa menanamnya sedikit lebih dalam. Cabut beberapa daun bagian bawah dan kubur sebagian batangnya.
Ini akan menciptakan sistem akar yang lebih besar dan lebih kuat, yang pada akhirnya akan menghasilkan tanaman yang lebih kokoh dan produktif. Untuk tanaman lain seperti cabai atau terong, cukup tanam sejajar dengan permukaan tanah. Tempatkan bola akar di tengah lubang. Pastikan posisinya lurus dan bersiaplah untuk langkah selanjutnya. Setelah bola akar berada di dalam lubang, saatnya untuk menimbunnya kembali. Gunakan tanah yang Anda gali tadi atau campuran tanah yang sudah Anda siapkan. Isi ruang di sekitar bola akar secara perlahan. Hindari membuang segumpal besar tanah sekaligus. Setelah lubang terisi, gunakan tangan Anda untuk menekan tanah di sekitar pangkal tanaman dengan lembut. Tujuannya adalah untuk memastikan ada kontak yang baik antara akar tanaman dan tanah baru, serta untuk menghilangkan kantong-kantong udara besar yang mungkin terperangkap. Kantong udara bisa membuat akar mengering, namun jangan memadatkannya terlalu keras. Tanah yang terlalu padat akan sulit ditembus oleh akar dan juga menghambat drainase air. Cukup tekan dengan lembut hingga Anda merasa tanaman berdiri kokoh dan tidak goyah. Ini adalah tindakan penyeimbangan antara memberikan dukungan dan menjaga tanah tetap gembur. Langkah ini mungkin yang paling krusial setelah penanaman. Penyiraman pertama. Segera setelah tanaman berada di rumah barunya, berikan ia minum yang banyak dan dalam. Siram secara perlahan di sekitar pangkal tanaman. Biarkan air meresap sepenuhnya ke dalam tanah. Penyiraman ini memiliki beberapa tujuan penting. Pertama, ini membantu menenangkan tanah di sekitar akar, menghilangkan kantong-kantong udara kecil yang tersisa, dan memastikan kontak akar tanah yang sempurna. Kedua, ini menyediakan kelembaban yang sangat dibutuhkan oleh akar untuk pulih dari stres transplantasi. Jangan hanya menyiram permukaannya saja. Pastikan air meresap cukup dalam untuk mencapai seluruh zona akar. Penyiraman pertama yang baik ini seperti memberikan segelas air dingin yang menyegarkan setelah kerja keras, baik untuk tanaman maupun untuk Anda sebagai pekebun. Ini mungkin tampak seperti tugas kecil, tetapi percayalah, ini akan menyelamatkan Anda dari kebingungan di kemudian hari. Beri label pada setiap tanaman yang baru saja Anda tanam. Saat mereka masih kecil, mungkin mudah untuk membedakan antara bibit tomat dan cabai. Tetapi bagaimana dengan membedakan antara 3 varietas tomat yang berbeda atau 5 jenis cabai yang berbeda tingkat kepedasannya? Saat mereka tumbuh besar, mereka bisa terlihat sangat mirip. Gunakan label tanaman yang tahan air dan spidol permanen. Tulis nama varietasnya dan mungkin tanggal penanamannya. Letakkan label di dekat pangkal setiap tanaman. Ini bukan hanya membantu Anda melacak apa yang Anda tanam, tetapi juga membantu Anda memberikan perawatan spesifik jika varietas tertentu membutuhkan perhatian khusus. Ini adalah kebiasaan kecil yang dilakukan oleh para pekebun yang terorganisir. Sekarang, setelah semua tanaman sudah tertanam, mari kita pikirkan tentang tata letak strategis di dalam rumah kaca. Ini seperti menjadi seorang desainer interior untuk tanaman. Pikirkan tentang kebutuhan cahaya masing-masing tanaman. Tanaman yang paling menyukai matahari, seperti tomat dan cabai, harus ditempatkan di sisi yang paling banyak mendapatkan sinar matahari. Tanaman yang lebih toleran terhadap sedikit naungan, seperti selada atau herba tertentu, bisa diletakkan di tempat yang sedikit ternaungi oleh tanaman yang lebih tinggi. Pertimbangkan juga tinggi tanaman saat dewasa. Letakkan tanaman yang akan tumbuh tinggi di sisi utara atau belakang rumah kaca agar tidak menaungi tanaman yang lebih pendek. Pengaturan yang baik juga akan memastikan sirkulasi udara yang lancar di antara tanaman, yang sangat penting untuk mencegah penyakit. Rencanakan sekarang, dan Anda akan berterima kasih pada diri sendiri nanti. Meskipun tanaman Anda sekarang berada di dalam rumah kaca, mereka mungkin masih membutuhkan sedikit perlindungan ekstra untuk beberapa hari pertama. Rumah kaca dapat memperkuat intensitas sinar matahari, dan tanaman yang baru pindah masih sedikit rapuh.
Jika Anda tinggal di daerah dengan matahari yang sangat terik, pertimbangkan untuk memberikan sedikit naungan sementara. Anda bisa menggunakan kain peneduh, shade cloth, yang dirancang khusus untuk berkebun, atau bahkan selembar kain tipis atau jaring tua yang digantung di atas tanaman pada jam-jam paling panas di siang hari. Ini akan membantu mereka beradaptasi dengan tingkat cahaya yang baru tanpa risiko terbakar. Setelah sekitar 1 minggu, ketika Anda melihat mereka mulai menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan baru yang sehat, Anda bisa melepaskan peneduh tersebut. Ini adalah langkah pencegahan kecil yang bisa membuat perbedaan besar. Rumah baru berarti lingkungan baru yang perlu dipantau. Suhu dan kelembaban di dalam rumah kaca bisa berubah dengan sangat cepat. Sangat disarankan untuk memiliki termometer di dalam rumah kaca Anda. Perhatikan suhunya, terutama pada hari-hari yang cerah. Jika suhu menjadi terlalu panas, buka pintu atau jendela ventilasi untuk membiarkan udara panas keluar dan udara segar masuk. Sebaliknya, pada malam yang dingin, pastikan rumah kaca tertutup rapat untuk menjaga kehangatan. Kelembaban juga penting. Sirkulasi udara yang baik dari ventilasi akan membantu menjaga kelembaban agar tidak terlalu tinggi, yang dapat mendorong pertumbuhan jamur. Memahami dan mengelola iklim mikro di dalam rumah kaca Anda adalah kunci untuk menjaga tanaman tetap sehat dan bahagia di lingkungan baru mereka. Anda sekarang adalah penjaga cuaca pribadi untuk taman mini Anda. Kebutuhan tanaman Anda akan berubah secara signifikan sekarang setelah mereka berada di rumah kaca. Di pot yang lebih besar atau di bedengan, mereka memiliki lebih banyak ruang untuk akar, yang berarti mereka akan tumbuh lebih cepat dan membutuhkan lebih banyak air dan nutrisi. Jangan berpegang pada jadwal penyiraman lama Anda. Cara terbaik adalah dengan memeriksa kelembaban tanah setiap hari. Cukup masukkan jari Anda sekitar 1 inci ke dalam tanah. Jika terasa kering, saatnya menyiram. Karena mereka tumbuh lebih aktif, mereka juga akan menjadi lebih lapar. Mulailah program pemupukan rutin setelah sekitar 1 atau 2 minggu setelah transplantasi. Gunakan pupuk seimbang yang dirancang untuk sayuran atau tomat dan ikuti petunjuk pada kemasan. Memberi mereka makan secara teratur akan memastikan mereka memiliki semua energi yang mereka butuhkan untuk tumbuh kuat dan menghasilkan panen yang melimpah. Setelah semua kerja keras selesai, luangkan waktu sejenak untuk kembali ke dalam rumah dan melihat ambang jendela Anda yang sekarang kosong. Mungkin terasa sedikit aneh, bukan? Ruang yang tadinya penuh sesak dengan kehidupan hijau sekarang bersih dan lapang. Tapi jangan merasa sedih. Pandanglah ini sebagai sebuah pencapaian. Anda telah berhasil membimbing tanaman Anda ke tahap berikutnya dalam hidup mereka. Jendela yang kosong ini bukanlah akhir, melainkan awal yang baru. Ini adalah ruang yang siap untuk diisi dengan gelombang bibit berikutnya. Mungkin untuk tanaman musim gugur, atau mungkin untuk beberapa bunga baru. Siklus berkebun terus berlanjut. Ruang kosong ini adalah bukti kesuksesan Anda dan janji akan petualangan berkebun yang akan datang. Rasakan kepuasannya, Anda telah melakukannya dengan baik. Dan begitulah, rumah kaca kita sekarang penuh dengan kehidupan, dan ambang jendela kita siap untuk petualangan berikutnya. Proses ini, dari jendela yang ramai hingga rumah kaca yang terorganisir, mungkin terlihat panjang dan melelahkan, tetapi setiap langkahnya sangatlah penting. Kunci utamanya adalah proses aklimatisasi yang sabar dan penanganan yang lembut saat transplantasi. Dengan memberikan tanaman kita transisi yang bertahap dan penuh perhatian, kita memastikan mereka tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga akan berkembang pesat di rumah baru mereka. Ini adalah investasi waktu dan tenaga yang akan terbayar dengan panen yang sehat dan melimpah. Terima kasih banyak telah menemani saya dalam proses pindahan besar ini. Jika kalian menikmati video ini dan merasa terbantu, jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan channel ini untuk lebih banyak lagi tips berkebun. Sekarang,
Saya ingin sekali mendengar dari Anda. Tanaman apa yang sedang Anda pindahkan musim ini? Apakah Anda punya trik khusus saat memindahkan bibit? Bagikan cerita Anda di kolom komentar di bawah. Selamat berkebun!